Perkenalkan, nama saya Subeno, alamat rumah di Bumisari RT 1 RW 1, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga. Saya akan menceritakan daftar riwayat hidup saya dari sejak lahir sampai dengan purna tugas ini. Yang pertama, saya itu dilahirkan dari pasangan Bapak Toyibi dan Ibu Nusiah, dilahirkan pada tanggal 25 September 1964. Masa kecil saya ini di Desa Bumisari, Dukuh Bukung. Nah, itu di RT 18 RW 9. Kemudian saya bersekolah di Sekolah Dasar Negeri 1 Karangjengkol dari tahun 1971, lulus tahun 1976. Kemudian dari SD kami melanjutkan SMP di kota, di Purbalingga, karena di desa waktu itu belum ada SMP, sehingga saya bersekolah di Purbalingga. Saya mendaftar di SMP Santo Borromeus mulai tahun 1977, kemudian lulus tahun 1980. Dari SMP Santo Borromeus saya melanjutkan ke SMA Negeri 1 Purbalingga, yaitu tahun 1980 dan lulus tahun 1983. Kemudian dari SMA kami melanjutkan ke perguruan tinggi, yaitu di IKIP Negeri Semarang, kalau sekarang namanya UNES, itu tahun 1983, kemudian lulus pada tahun 1988. Di UNES saya mengambil jurusan pendidikan geografi atau S1 geografi. Kemudian setelah lulus saya mengikuti tes CPNS pertama kali dan alhamdulillah diterima, sehingga saya pada tanggal 1 Maret 1989 mendapat SK CPNS dan ditempatkan di SMP Negeri 1 Kudasari. Nah, sehingga saya menjadi guru di SMP Negeri 1 Kudasari dengan segala suka dan duka, dengan segala pengalaman. Saya mencari pengalaman yang sebanyak-banyaknya di SMP Negeri 1 Kudasari. Di samping menjadi guru, kemudian menjadi wali kelas, menjadi mengurusi menjadi kasih kurikulum, menjadi wakil kepala sekolah, mengurusi SMP terbuka, membantu kegiatan ekstrakurikuler. Kami juga ada kegiatan di organisasi. Waktu itu ikut menjadi pengurus koperasi sekolah, menjadi wakil ketua PGRI cabang Kudasari, kemudian di desa menjadi ketua Karang Taruna Desa. Nah, tahun 1999 kami mengikuti seleksi kepala sekolah dan alhamdulillah diterima, sehingga kami mulai tahun 2000 diangkat menjadi kepala SMP Negeri 2 Bojongsari selama 5 tahun 8 bulan. Kemudian pada bulan Februari 2006 dipindah tugaskan ke SMP Negeri 2 Bukateja. Ternyata di sana di samping menjadi kepala SMP, kami juga diberi tugas tambahan untuk menjadi atau mengelola SMK kecil Bukateja. Juga mendapat tugas tambahan sebagai kepala SMK Negeri 1 Bukateja. Dan di situ kami banyak belajar bagaimana mengelola sebuah SMK dan mengelola SMP. Pada intinya sebenarnya, baik itu sekolah negeri atau swasta, kalau ingin berkembang harus dikelola dengan baik. Kalau tidak, ya tidak akan berkembang. Pengalaman kami pada saat menjadi kepala SMP 2 Bukateja dan sekaligus mengampu SMK Negeri 2 Bukateja, kemana kami bisa mengembangkan dua-duanya. Yang SMP karena sekolah sudah lama, barangkali tinggal meningkatkan mutu, sedangkan yang
SMK karena sekolah baru harus dikembangkan, terutama dalam mencari jumlah siswa. Karena pada saat kami pertama kali ditempatkan di situ, jumlah siswanya baru sekitar 80 siswa, tetapi 3 tahun kemudian siswanya sudah menjadi 300 lebih siswa. Dan kami juga menjadi kepala SMK pertama yang melaksanakan ujian, artinya di situ ujian sekolah di situ, pada itu ujian nasional di situ. Di samping itu juga ada berbagai upaya untuk meningkatkan kelulusan, karena pada waktu itu ujian nasional sangat menentukan kelulusan. Dengan adanya ujian nasional yang mempengaruhi kelulusan siswa, maka hampir semuanya ikut berpikir, dari kepala sekolah, guru, dan siswa itu harus mikir, kalau tidak ya tidak akan sukses. Nah, pengalaman kami pada saat pertama ujian sekolah itu yang lulus baru 52%. Tetapi pada tahun kedua kami berupaya supaya lebih meningkat lagi. Sehingga bagaimana supaya meningkat, kami pada waktu itu bahkan sampai meminta tolong pada guru SMP, terutama untuk jurusan matematika dan bahasa Inggris, untuk bisa ikut ngeles, memberikan les kepada siswa SMK. Dan alhamdulillah terbukti pada tahun kedua siswanya meningkat menjadi, yang lulus itu menjadi 87%. Kemudian kita lakukan lagi terus sampai dengan yang tahun ketiga. Ternyata pada tahun ketiga itu kami bisa meluluskan siswanya 100%. Ya, alhamdulillah 100% bisa lolos karena kita membuat beberapa terobosan. Kemudian dalam rangka untuk meningkatkan jumlah siswa, kita menggandeng dengan SMP di sekitar Bukateja, yaitu dengan cara mengundang guru-guru BK dengan beberapa siswa untuk menghadiri kegiatan pameran. Kita mengadakan pameran busana. Nah, waktu itu pameran busana, sehingga kita undang, beri fasilitas, artinya untuk kita jemput, ya, sehingga mereka datang dengan rasa gembira. Nah, setelah dari SMP 2 Bukateja, kami dipindahkan pada bulan April tahun 2009 ke SMP Negeri 1 Bojongsari. Ternyata di SMP 1 Bojongsari itu juga ada SMK-nya. Dan bahkan SMK-nya kok tertinggal daripada yang lain, karena pada waktu ada SMK kecil ada 3, Kaligondang, Bukateja, dan Bojongsari. Dan Bojongsari yang paling tertinggal. Pada saat saya pindah ke Bojongsari 1, itu SMK-nya itu siswanya tidak ada 100, padahal Bukateja sudah di atas 300, bahkan Kaligondang itu sudah 370-an dan sudah punya kepala sekolah yang definitif. Nah, pada saat itu dari Dinas Pendidikan juga menghendaki adanya merger. Waktu itu mau di merger sebenarnya, di merger ke SMK 2. Nah, terus saya tanyakan, kalau merger itu gimana? Kalau di merger ya yang dipakai hanya guru produktif saja, sedangkan guru-guru yang lain nanti pakai guru SMK 2. Nah, saya bertanya kepada teman-teman yang ada di situ, baik GTT maupun PTT, dan saya melihat kasihan sekali kalau mereka nanti sekolah ini bubar, mereka nggak bisa ngabdi. Sehingga saya bertekad dengan teman-teman, tidak hanya saya sendiri. Saya tidak, tanpa bantuan teman-teman, tidak mungkin saya itu bisa istilahnya bisa mengembangkan SMK. Sehingga saya kepada teman, tolong kita bareng-bareng untuk mengembangkan SMK ini. Nah, kebetulan karena saya di SMP 1 Bojongsari juga sebagai ketua Suprayon, sehingga saya akan membawa ada 7 sekolah SMP negeri itu di bawah Suprayon Bojongsari, yaitu SMP Negeri 1 dan 2 Bojongsari, SMP Mrebet 1, 2, 3, 4, dan 5. Sehingga saya bersama dengan kepala sekolah di Suprayon saya, bagaimana monggolah pada membantu saya untuk masuk di SMK Bojongsari. Dan usaha lain pada waktu itu bahkan saya sempat tidak disukai oleh teman-teman kepala SMK sendiri, karena mereka nggak boleh promosi di SMP saya, karena saya punya SMK, masa dipromosi di sekolah lain. Sehingga waktu itu
yang biasanya tiap tahun itu hanya sekitar 30 siswaan yang daftar. Pada saat kami pindah sekitar, karena kami pindah bulan April, sedangkan bulan Juni, Juli kan pendaftaran itu, siswanya meningkat menjadi 124 siswa. Nah, dengan demikian saya lapor ke dinas, ternyata tidak jadi di merger. Ya, nggak jadi di merger. Sehingga SMK-nya berjalan terus. Nah, kemudian setelah tahun ajaran baru, saya berupaya lagi bagaimana mengembangkan SMK ini. Menjadi sebuah tantangan bahwa saya berpikir, saya kepala SMP, semoga saya mampu menjadi kepala SMK. Nah itu pada menjelang tahun kedua, sekitar pertengahan tahun ajaran itu, sekitar bulan Desember kalau nggak salah ya, itu di Purbalingga ada Purbalingga Expo, itu 2010 kalau nggak salah, Purbalingga Expo. Nah itu SMK sekabupaten diberi kesempatan untuk membuka expo, diberi stand. Waktu itu yang daftar ada SMK Negeri 1 kalau nggak salah, SMK 2, YPT 1. Ada satu stand yang ditawarkan nggak ada yang mau, akhirnya saya mendaftar. Oke, saya Bojong-Sari daftar. Nah kemudian saya bercerita pada teman di sekolahan, bagaimana saya mau daftar ini, kira-kira siap nggak? Gimana Pak pendananya? Oh kalau pendanaan itu urusan kepala sekolah dan bendara. Sehingga kami mencoba untuk ikut pameran. Dan waktu itu biaya pameran mahal. Untuk sewa stand, kalau nggak salah hampir 2 juta, listrik dan sebagainya, punya hampir semuanya itu habis 15,5 juta. Dari penjualan barang-barang hanya masuk sekitar 2 juta lebih. 2,3 juta kalau nggak salah. Gitu. Nah, tapi sasarannya bukan itu. Pemikiran saya adalah dengan mengikuti pameran di kabupaten, maka nanti SMK Bojong-Sari dikenal lebih luas, paling tidak di Kabupaten Buna. Karena selama ini hanya di wilayah Bojong-Sari dan sekitarnya, paling tidak dengan ikut pameran di Purbalingga, mungkin daerah selatan atau di kota, mereka lebih mengenal SMK Bojong-Sari. Kemudian di samping itu, pada saat bulan Agustus itu juga, tahun itu juga, kami juga mengikuti ada PAWE, kami juga ikut. Kita pakai trik juga Pak. Nah ini kan sesuai triknya ya Pak. Saya waktu itu punya siswa 180. Saya ikutkan semua Pak triknya. Dikiranya orang kan itu perwakilan, padahal itu semuanya masuk. Nah kemudian ada trik lagi Pak, supaya kelihatan banyak. Pada saat upacara itu di kecamatan itu, kita siswa 180 itu ikut semua, tapi pakainya jangan misalnya ada pramuka semua, jangan terus pramuka dan abu-abu putih, nanti kan jadi jumlah sedikit, sehingga nanti kelihatannya ini salah satu trik atau salah satu move bagaimana kelihatan besar, karena bagaimanapun orang akan tertarik kepada jumlah yang besar, itu begitu. Jadi itu salah satu berbagai upaya yang itu. Kemudian yang SMP-nya pada tahun 2009-2010 itu kan bahwa ujian nasional masih menentukan kelulusan, sehingga bagaimana kepala sekolah, guru dan siswa itu berupaya supaya mereka bisa lulus, dan bagi kepala sekolah bagaimana persentase kelulusannya tinggi, sehingga kami mencoba merencanakan kepada teman-teman guru, dibuat perencanaan. Kami mengundang Bapak dan Ibu guru, kita undang, kemudian kita rencanakan. Ya, saya berpikirnya begini Bapak dan Ibu, kalau kita kepingin dapat hasil yang besar, maka kita harus beri umpan yang besar. Caranya gimana? Ya kita honor les guru kita naikkan. Yang biasanya 1 jam cuma waktu itu 15.000, kita naik jadi 30.000. Nah, dengan guru menjadi lebih senang, lebih semangat. Itu bukan berarti karena uang, bukan, tapi saya berpikirnya untuk lebih semangat. Dan jangan sekali-kali seorang pimpinan itu memarahi guru. Jadi kalau saya modelnya, kita kumpulkan bagaimana mau berapa kali tryout misalnya. Tryout berapa kali dalam 1 tahun itu, terus nanti mau pada berapa kali les dan sebagainya. Kemudian nanti hasil tryout dipajang. Nanti kan guru dan siswa kan berpikir, wah ternyata tryoutnya belum bagus. Tapi kita nggak usah memarahi ke guru. Karena kalau nanti guru dimarahi nanti malah dia jadi moto ngambek, nggak mau ngajar kan. Dipajang saja, terus kita evaluasi, monggo lah paling ditinggal. Kita pakai bahasa santai dengan medangan, dengan apa, minum-minum dan sebagainya. Udah. Dan ternyata di akhir
tahun pada saat ujian itu lulusnya sampai 98%. Dan pada waktu itu kita selama 2 tahun berturut-turut masuk ranking 9 kabupaten untuk kelulusan. Karena sekali lagi pada waktu itu kelulusan ujian nasional masih mempengaruhi kelulusan. Nah, saya sebenarnya begini Bapak dan Ibu, kenapa saya menjabat kepala sekolahnya sampai waktu itu dari tahun 2000 sampai 2010, karena pada saat kami di Bukateja itu saya di periode kedua itu dinilai PKS-nya dan mendapat nilai R1. Kalau nilai R1 berarti kepala sekolahnya bisa 3 periode. Dan di Bojongsari saya itu menjalani tugas pada tahun ke-9 dan ke-10. Ya. Sebenarnya saya bercita-cita pada waktu cita-citanya sederhana lah. Saya menyelesaikan menjadi kepala sekolah, kemudian SMK-nya berkembang, karena waktu itu sudah 300, yang SMK-nya 360. Ya, tadi belum kami sampaikan ya. Jadi pada tahun kedua saya di SMK Bojongsari itu, ternyata pendaftarannya sudah 212 siswa. Sehingga siswa yang tadinya tidak ada 100, begitu tahun kedua saya di situ menjadi 360. Harapan saya pada tahun ketiga itu siswanya jadi 600. Tetapi karena dinas mungkin memerlukan saya, sehingga saya tahu-tahu dapat SK untuk menjadi kasih kurikulum Dikmen waktu itu. Padahal kalau tidak salah saya baru saja mengikuti penataran kepala SMK se-Indonesia di Bogor. Waktu itu sekitar akhir bulan Juni sampai dengan awal bulan Juli. Itu di Bogor selama 2 minggu. Kalau tidak salah itu merupakan workshop kepala SMK Indonesia di Pem4TK Seni Budaya Bogor. Dan saya merasakan selama menjadi pegawai, jadi guru, jadi kepala sekolah, itu workshop di Bogor itu yang paling enak. Paling enaknya karena mungkin sistem atau manajemen workshopnya yang sesuai dengan keinginan saya. Gini, pagi hari sebelum kegiatan peserta dipersilakan untuk jalan sehat atau olahraga pagi. Itu biasanya kami lakukan jam 5 sampai jam 6 pagi. Kemudian nanti jam setengah 7 sarapan pagi, kemudian jam 7 kita sudah mulai pembelajaran. Itu sampai jam 5 sore. Sorenya off. Tetapi bukan berarti kita pergi tidak, tapi karena sorenya untuk mengerjakan PR. Dan yang paling saya suka kegiatannya di sana adalah begini. Kami workshop itu workshop kepala SMK itu pesertanya 24 orang dan itu dibagi menjadi 6 kelompok. Setiap kelompok hanya sekitar 4 orang. Tetapi kelompok itu nanti diputer. Jadi kita bisa ketemu dengan semua 24 orang itu karena diputar sekalian. Kemudian yang saya suka itu adalah begini. Kegiatannya itu narasumber misalnya memberi materi 1 jam, kemudian nanti 1 jam diskusi, 1 jam paparan. Dan paparannya itu semua peserta itu bergiliran. Ada yang pernah menjadi narasumber, kemudian nanti menjadi peserta, ya. Jadi semuanya mendapat giliran. Itu yang paling enak. Nah, kemudian sebenarnya banyak sekali ya yang saya ceritakan, itu tadi garis besar saja. Kemudian saya dipindah ke dinas. Nah, sebelum saya pindah sebenarnya gini, saya sebenarnya tadinya begitu masih kepala sekolah itu berpikir sederhana. Begitu selesai kepala sekolah, saya pun jadi guru jadilah. Menjadi guru tidak kemana-mana. Tapi karena tugas, saya harus menjalankan tugas menjadi kasih kurikulum Dikmen di Dinas Pendidikan. Saya mendapat banyak pengalaman yang luar biasa sekali. Yang pengalaman itu mungkin tidak bisa diganti dengan apapun ya, apapun, termasuk uang lah. Karena ternyata di Dinas Pendidikan itu, karena kebetulan dikasih kurikulum, itu waktu itu kami menangani SMA dan SMK,
itu dari tahun 2010 sampai akhir 2016. Sampai akhir 2016 jadi kasih kurikulum SMK dan SMA. Kebetulan kami juga diserai menjadi panitia ujian nasional kabupaten di sekretariat, dan kebetulan menjadi sekretaris UN. Itu kami menjabat sebagai sekretaris UN dari tahun 2010 sampai UN berakhir kalau nggak salah, sampai 2019. Itu begitu. Jadi lama sekali, dan jabatannya ajik jadi sekretaris terus, tidak pernah jadi apapun. Karena biasanya kalau yang ketua itu dijabat oleh Bapak Kepala Bidang atau sekretaris. Ya. Itu. Kemudian pengalaman yang banyak itu ya karena kami harus mengelola SMK dengan berbagai program studi. Nah, karena SMK itu pada waktu itu, waktu kami menjadi kasih kurikulum itu, ada 23 program keahlian SMK. Dengan 23 itu otomatis kan kita harus paling tidak di kurikulumnya paling tidak membaca tentang 23 program keahlian itu. Belum lagi pada saat, karena waktu itu masih semuanya menggunakan manual, belum seperti sekarang mengurusi ujian nasional itu dari mulai pendataan, kemudian nanti membuat daftar nominasi sementara, kemudian ada DNT, kemudian nanti pelaksanaan ujian, kemudian sampai dengan penerbitan ijazah, membagi ijazah dan sebagainya. Itu ternyata di SMK itu lebih rumit. Karena tadi jurusannya banyak. Pada saat ujian pun, kalau SMA kan cukup, kalau di Purbalingga kebetulan SMA termasuk MA-nya juga. Karena pada waktu itu yang mengurusi ujian itu di samping sekolah juga madrasah itu juga di bawah kita. Jadi seperti MTS dan MA itu juga di bawah Dinas Pendidikan dalam hal ujian. Untuk ujiannya itu di bawah kita, artinya kita yang mengurusi. Nah itu ternyata di Purbalingga yang MA dan SMA hanya programnya IPA dan IPS, yang bahasanya nggak ada. Tetapi SMK tadi ada 23 program keahlian. Dan itu rumit. Mengelola SMK itu lebih rumit karena program keahliannya banyak. Contoh pada saat ujian saja kita harus mengelompokkan. Ada pengelompokan bisnis dan manajemen, ada teknologi industri, ada perkantoran dan sebagainya. Jadi itu dikelompokkan, sehingga kita harus, dan itu nggak boleh salah. Kalau salah nanti ada anak jurusan perkantoran harus mengerjakan teknologi industri, ya nanti malah lebih, terutama matematika bahasa Inggris itu nanti lebih bengel itu nanti. Gitu. Tadinya yang saya tuh kepengen hanya jadi guru, kalau menjadi guru saja mungkin pengalaman saya itu hanya cukup di sekolah itu mengajar, ya sebagainya, pulang ke rumah dan sebagainya. Workshop itu kalau diundang, kalau nggak diundang ya. Tapi dengan saya di Dinas Pendidikan waktu itu di kurikulum Dikmen, dan kegiatannya banyak sekali. Keluar kota itu hampir sebulan lebih dari 3 kali, 4 kali. Itu sehingga kami pengalaman pergi ke Jakarta, ke Bogor, ke Surabaya, ke Bandung, kemudian ke Jogja, ke Solo. Nah, itu sering. Bahkan untuk ujian nasional pun sama. Jadi di samping kegiatan-kegiatan yang terkait dengan kurikulum itu sendiri, juga tentang ujian itu juga kita sering diundang. Dari mulai pendataan sampai dengan sekretariat tadi. Itu pengalaman kami. Di samping itu, karena di tugas di dinas itu juga pengalaman kami pernah menjadi, karena otomatis jadi PPTK ya, di PPHP, panitia pemeriksa hasil pekerjaan. Dengan menjadi PPHP, kebetulan kami waktu itu dengan satu tim itu dari berbagai unsur yang mereka memiliki berbagai ilmu, sehingga kita ketularan. Dan pada puncaknya sebelum pandemi kami dipasangkan dengan Pak, itu dulu Kasubag Infrastruktur Seda, itu dia seorang ahli bangunan itu, sehingga saya banyak sekali mendapat ilmu tentang bangunan. Nah, kemudian setelah itu nggak ada PPHP, tidak ada dihapus. Nah, itu pengalamannya jadi PPHP. Kemudian pengalaman yang lain ya, kita sering mewakili dinas, karena memang Dinas Pendidikan adalah dinas yang besar, sehingga barangkali kita sering mendapat sekali undangan
undangan itu mesti ditujukan pada Bapak Kepala Dinas, tapi karena Bapak Kepala Dinas tidak mungkin kan satu hari menghadiri sekian kali undangan, sehingga mesti didelegasikan pada yang di bawahnya, sehingga kami pun sering mewakili dinas ini. Kalau mewakili dinas, maka kami akan berbuat sebaik-baiknya, bahwa karena membawa nama baik dinas itu berat. Kita harus berbuat sebaik-baiknya, membawa nama baik dinas. Kemudian Komisi C kunjungan ke Semang Jobong, kita mendampingi Komisi C di Semang Jobong. Kemudian kalau rapat di Komisi C, hampir setiap kali kita juga mesti mewakili. Kemudian pengalaman kami juga pada saat Komisi C berkunjung ke DPRD Kota Semarang. Nah, kami tahunnya saya lupa itu. Kami juga suruh mewakili dari Dinas Pendidikan. Karena ya di Komisi C, kebetulan di sana juga ketemu teman saya karena di DPRD Kota Semarang. Pada saat RSB dibubarkan, itu juga Komisi C mengajak kita untuk audiensi ke kementerian. Kami juga ditugasi untuk ikut mendampingi kepala dinas waktu itu ke kementerian terkait dengan audiensi kenapa sih RSB dibubarkan. Setelah dari kurikulum Dikmen pada tahun Januari 2017 kami ditugaskan menjadi kasih kurikulum SMP. Karena kenapa kok pindah di SMP? Karena per 1 Januari 2017 SMA dan SMK itu pindah ke provinsi. Itu sesuai dengan amanat undang-undang pemerintah daerah, kalau tidak salah, bahwa selambat-lambatnya pada tanggal 1 Januari 2017, maka pendidikan menengah harus menjadi di bawah pemerintahan provinsi. Sehingga di kabupaten hanya sampai dengan SMP. SMP ke bawah itu di kabupaten. Itu begitu. Nah, sehingga saya menjadi kasih kurikulum bidang SMP. Ya. Selama 2 tahun lebih, kalau tidak salah sampai dengan 30 Juli 2019 menjadi kasih kurikulum SMP, kemudian saya dipindah tugaskan menjadi kasih peserta didik. Ya. Pendidikan karakter dan kasih peserta didik dan pembangunan karakter, atau artinya kesiswaan lah, misalkan SMP. Itu mulai 30 Juli 2019 sampai dengan 30 Desember 2021. Itu menjadi kasih peserta didik dan pembangunan karakter. Tugasnya apa di situ? Tugasnya adalah mengelola BOS, PIP, itu program Indonesia Pintar, dan lomba-lomba. Ada 3 tupoksi yang itu. Kemudian pada tanggal 30 Desember kalau nggak salah, itu saya ditugaskan atau dipindahkan menjadi analis kebijakan muda sampai dengan 30 September 2022 ini. Sehingga saya purna pada tanggal 1 Oktober 2022. Pesan kepada teman-teman yang ada di Dinas Pendidikan, saya kira kita yang penting itu bekerja dengan sebaik-baiknya. Karena di dunia ini tidak ada yang sempurna. Dan yang namanya orang itu tidak mungkin akan bisa mencapai apa yang diciptakan semuanya. Ya mungkin ada sebagian yang bisa tercapai, tapi ada sebagian yang tidak tercapai. Tapi kita percaya saja kepada Allah, pada Tuhan yang memberikan segala sesuatu kepada kita. Dan kita harus percaya bahwa takdir itu memang, atau jalannya memang seperti itu. Jadi saya waktu itu kepengennya jadi guru, ternyata harus menjadi kasih. Itu kan kadang-kadang tidak sesuai. Tetapi setelah dijalani dan kita niatnya beribadah, ternyata tidak terasa. Saya menjadi kasih itu dan analis ini kerja di Dinas Pendidikan itu 12 tahun 1 bulan. Dan bahkan mungkin paling lama. Karena apa? Menjadi guru hanya 11 tahun. Kepala sekolah ya 10 tahun lebih. Ternyata yang lama di Dinas Pendidikan. Dan saya merasa enjoy. Merasanya
kayaknya baru kemarin saya datang ke dinas pendidikan, ternyata sudah pensiun. Itu katanya orang menunjukkan bahwa di pekerjaan itu senang, itu begitu. Sehingga pesan saya kepada para generasi muda, ya, apalagi di era yang sekarang ini, era global, era teknologi, ya monggo lah. Siapa yang menguasai teknologi dan kolaborasi, itu yang bisa eksis. Tetapi jangan lupa, kita sebagai orang beriman tetap harus bersandar kepada Allah. Jadi kita tidak boleh menyombongkan diri dan sebagainya. Dan juga jangan lupa kita harus menjaga kesehatan. Kalau slogannya adalah tua itu pasti, tapi sehat adalah pilihan. Maka kalau orang sudah seusia saya, perbanyak sayur dan buah-buahan, kurangi gula, kurangi tepung, kemudian kurangi minyak, dan kurangi makanan dan minuman olahan. Kata pakar kesehatan, olahraga itu hanya menyumbang 20% kesehatan, sedangkan 80% itu dari asupan makanan. Meskipun olahraga hanya 20%, tetapi untuk menjaga kelenturan otot kita, maka kita harus berolahraga setiap hari. Usahakan tiap hari kita harus melangkah minimal 3.000 langkah. Tiap hari 3.000 langkah, supaya menjaga otot kita tetap lentur, sehingga peredaran darah kita lancar, apalagi dengan makanan tersebut di atas. Oh ya, kemudian kalau riwayat keluarga saya mempunyai 1 orang istri bernama Pangestuti yang lahir pada tanggal 11 Januari 1974. Kemudian punya 2 orang putra. Yang pertama Syarif Rizky Andromeda, lahir pada tanggal 1 November 1994. Dan yang kedua namanya Ariana Naswa Yuniar, yang lahir pada tanggal 16 Juni 2004. Sehingga saya tuh angka keramatnya 4444. Ya. Saya lahirnya 64, istri saya 74, anak pertama yang saya itu tahun 94, yang kedua 24. Dan saya menikah pada tanggal 8 Februari 1993. Gitu. Anak saya yang pertama sudah menikah dan sekarang bekerja di SMK, menjadi guru P3K di SMK Negeri 2 Purbalingga, dan istrinya mengajar di SMP Negeri 2 Pengategan, namanya Maharini Dwi Susilowati. Saya mohon restu lah kepada teman-teman semuanya, semoga untuk mengisi hari-hari purna tugas ini, karena ini anak yang kedua ini baru akan kuliah, sehingga semoga saya bisa menguliahkan anak saya sesuai dengan cita-citanya, dan saya bisa menikmati purna tugasnya, kemudian dapat meningkatkan ibadahnya baik secara kualitas maupun kuantitas. Demikian dari saya, dan apabila ada perbuatan atau tutur kata atau perbuatan yang tidak berkenan selama ini, selama bergaul dengan Bapak dan Ibu semuanya, dengan teman semuanya, maka atas nama pribadi dan keluarga, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Bapak Tri Gunawan Setiardi SH.MA. Yang kami hormati Bapak Kepala Bidang Teknik dan Polman F, Bapak Joko Sumarno, Bapak dan Ibu Kasih yang sempat hadir, Bapak dan Ibu pengawas yang sempat hadir, Bapak dan Ibu pelaksana semuanya, tidak lupa Bapak dan Ibu pejabat fungsional yang sudah rawuh hari ini. Pertama-tama tentu kita dengan tidak hadirnya memanjatkan bersyukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena sampai hari ini kita masih diberi kesehatan, keselamatan, sehingga kita dapat hadir di Aula Jenderal Sudirman dengan tidak kurang suatu apa. Selanjutnya, Bapak dan Ibu, saya sebenarnya mau cerita itu banyak sekali yang diceritakan ini, dan saya tadi malam membuat konsep pidato ya. Jadi ini suasananya tidak usah tapi kemarin dalam Pak Bedu nggak usah nangis, kita masih bisa bertemu. Karena saking banyaknya yang omongan itu jadi yang keluar, jadi kan kumpulan tuh ya. Ini dimulai saja begini, nanti kalau terlalu lama bilang Pak Bedu jangan terlalu lama, nanti biar jadi kesuwen secara Jumat. Jadi begini, saya ini dilahirkan di desa ya, namanya Bumisari, dukuhnya namanya Bukung, tapi jangan diganti oh ya, Bukung itu Agus Tiga ya. Lah itu waktu itu kebetulan bapak saya kepala SD lah ya, kepala SD, kemudian ibu saya petani gitu lah. Nah, sehingga mungkin karena bapak saya itu guru SD, pada saat SD saya itu bapaknya di SD Karangjengkol yang dekat SMP 3 Bekasari itu bapaknya. Sehingga saya ijazahnya namanya bapaknya yang kami kan bapaknya Palestina. Kemudian dari situ saya di Bekasari belum ada SMP, waktu itu Bojongsari masih SD, sampainya SMP, daftar ke kota. Daftar SMP 2 nggak diterima itu, orang desa orang tampak. Akhirnya saya daftar di SMP Boromius diterima. Lalu seorang papa ini sekolah kota. Jika saya di SMP Boromius, nanti ada cerita yang kacang di SMP 2 tadi. Kemudian setelah dari SMP Boromius, saya daftar di SMA 1 diterima. Mungkin kerja saja lah dari KMO masuk SMA 1 ya. Ya keren lah sama ini, main. Kemudian itu kalau nggak salah tahun 80 sampai 83, terus 83 saya jurusannya IPS. IPS itu singkatannya apa ya Mas Soto ya? Sampai singkatan itu ya urusan sebenarnya. Kemudian dari SMA 1 saya ke IKIP Semarang, kalau sekarang UNES lah, jurusannya geografi. Ternyata di sana Pak, masuk geografi itu pelajarannya separuh itu eksak, klenger. Nah, bocah IPS berhubungan dengan eksak. Ternyata teman saya juga dari geografi, sama Pak Rahmono itu juga geografi. Jadi saya kadang-kadang masih diskusi dengan Pak Rahmono geografi. Kemudian lulus tahun 87 Desember kalau tidak salah, wisuda Maret. Bulan Mei kajiannya jadi, sehingga bulan Juli sudah dapat ijazah dan sebagainya.
pada bulan Agustus pendaftaran CPNS mungkin karena bejo saja ya diterima itu Pak. Jadi CPNS diterima karena ada bejo saja. Diterima di SMP 1 Kutasari. Yang menerima itu waktu itu wakalnya Bapak Bu Eli itu masih muda. Malah bilang begini, rumahnya mana Mas? Bu Sari. Bu Sari ini kan sarjana ya kurang lebih seringnya ya saya dari Bu Sari. Putranya Sinten Pak ini, oh saya kenal. Ternyata sudah kenal Pak. Tapi karena ibu ini masih kecil, jadi dia beda lagi ceritanya itu. Nah, kemudian saya jadi guru di Kutasari. Waktu itu selama kan 89, Maret 89. Tadi kan S dapat apa? 1 Maret dapat SK. Gak ada itu bulan Juni kalau nggak salah. Terus jadi udah. Waktu itu saya begini, datang ke situ ternyata guripehnya sudah penuh. Pak bener nggak ngajar bahasa Inggris itu repot juga bisa. Tapi ini bisanya yang ngomong aja bahasa Inggris. Juga saya berpikir satu malam paginya saya mengiyani itu, tapi saya dan marah sekolah bahasa Inggris. Sehingga saya ngajar bahasa Inggris selama sekitar 4 tahun. Waktu itu saya minta kelas 2, jangan kelas 1. Kalau kelas 1 kan masih kudu bentuknya salah tuh beda. Kelas 2 kan melanjutkan, kelas 2 ujian, ajar wani. Sehingga selama 4 tahun saya ngajar bahasa Inggris juga. Nah waktu itu saya bahkan sempat ikut MGP di Padang. Waktu itu Bu intinya Pak Tanto yang bagus, Pak benar bagus dan yang ke satu ini. Itu kemudian nah tahun 93 saya kepada kepala sekolahnya Pak Mansur, saya tuh belajar grammar mati-matian. Saya beli bukunya Pak, buku grammar, buku tensis, bangsanya oke lah, kebaca. Tapi saya berpikir, saya belajar mati-matian kalau untuk bertanding dengan sesama yang bahasa Inggris gak gimana. Jika saya minta kepada kepala sekolahnya, saya ngajari PSS. Nah, waktu itu terus 3 bulan, saya ngajar kelas 3 geografi. Nah, kebetulan tahun 93 ada pertemuan MGP geografi, bahkan dengan 2 SMA. Jika saya ketemu dengan teman saya, seperti Pak Kuat Kristianto yang kemarin di Kutasari 1, kemudian banyak yang di SMA Budatinja, di mana-mana geografi, itu tempatnya di SMA 2. Nah itu berarti sudah mengajar sesuai dengan ilmunya gitu. Karena jurusannya geografi mengajarnya gitu. Sehingga kalau ditanya nanti kalau kesulitan geografi tanyanya Pak Rahmono ya, itu kan sebenarnya sama ya. Jadi kenapa sih diperhatiin kok dingin gitu? Kenapa Pak Rahmono? Kenapa dingin di sana? Nah Pak Joko pernah tanya, kenapa sih air laut kok asin gitu ya? Karena katanya jadi keringetnya ikan itu ya, jadi garam gitu. Nah, itu katanya gitu. Bener nggak kira-kira Pak Rahmono? Perjalanan panjang Pak Beno patut kita teladani, patut kita tiru. Betapa beliau sumereh. Ingat saya seneng nih jadi kepala sekolah sama sertifikasi ya benar. Program yang diimpikan oleh seorang guru, terus mau tidak mau suka tidak suka menjadi kepala seksi. Menjadi kepala seksi. Ini pasti jauh berbeda pasti. Yang sekarang coba saya teman-teman kepala sekolah menjadi kasih pada mikir-mikir. Kecuali yang memang secara ekonomi bisa mapan, bisa kuat dan sebagainya. Lain orang dan orang banget main anak buah estetik, lorotok itu ya benar. Itu mungkin bisa menerima. Tapi kalau yang lain tetap menjadi bukan moral. Nah ini yang patut diteladani dari beliau Pak Beno, yang saya mengenal juga ketika saya pertama kali datang di sini tahun 2013 akhir deh, saya ketemu dengan Pak Beno di sini dan sampai dengan saat ini setelah saya kembali Pak Beno masih di sini. Ini perjalanan panjang beliau terkait dengan mengelola dinas, mengelola pendidikan di wilayah Kabupaten Tuban.
Purbalingga yang bagaimanapun juga banyak mewarnai. Tidak hanya beliau sedikit berperan, tapi banyak berperan pasti dengan segala situasi dan kondisinya dari zaman dulu sampai dengan saat ini. Belum tentu saya bisa seperti Pak Gunung, benar nih. Belum tentu saya bisa seperti Pak Gunung. Begitu sepele, orang tahu protes dan sebagainya. Gua berdirinya kan bukan seperti itu. Ada berdirinya kan seperti itu. Tapi terlontar ke saya tidak pernah. Apa-apa cool. Beliau itu orangnya cool, tenang. Ini yang saya ngerti selama 2 kali saya pernah menjadi kepala dinas pendidikan itu dari figur Pak. Bapak dan Ibu sekalian yang hormati, terkait dengan pelaksanaan tugas beliau pun sangat luar biasa. Di segala suasana apa yang ditugaskan oleh kami, insya Allah beliau mesti segera. Dan aku nanti sing ngemek setape apa sing ngemek dewek, saya nggak tahu. Tapi buktinya ketika saya menugaskan beliau di disposisi ada untuk dilaporkan dan sebagainya, ternyata juga cepat. Informasi itu bisa cepat sampai saya terima. Ya, terkait dengan kurikulum dan sebagainya, beliau juga ya banyak berkiprah, banyak mendalami terkait itu dari zaman dulu, terus pindah ke kesiswaan dan sebagainya. Itu sangat mewarnai apa yang telah dilakukan oleh Pak Beno di bidang pekerjaan. Dari itu semua Bapak dan Ibu sekalian yang hormati, sudah barang tentu selama pergaulan kita bareng dengan Pak Beno di dinas pendidikan, saya pribadi dengan teman-teman sudah barang tentu banyak hilang. Sudah barang tentu pasti salah dan hilangnya. Untuk itu pada kesempatan yang berbahagia ini, saya memohonkan maaf kepada Pak Beno atas nama pribadi maupun atas nama teman-teman di dinas pendidikan. Mohon maaf yang setulus-tulusnya ketika kita bareng-bareng nyambut gawe, bareng-bareng gojekan, bareng-bareng guyonan, mungkin ada sikap tutur kata maupun tingkah pola kita yang tidak diharapkan oleh Pak Beno. Dan apapun yang Pak Beno lakukan kepada kita semuanya, saya yakin beliau tidak punya niatan apapun untuk menyakiti, untuk menyindir, untuk kalau kita, insya Allah beliau tidak melihat figur kayak orang member. Ingat Pak Beno berdiri kok kayaknya orang patut gitu loh, nonton figurnya kok gitu loh, kayaknya Pak Beno berdiri nyok kayak orang patut gitu loh. Bukan tidak patutnya terhadap dirinya saya, tapi karena figur beliau itu orang punya potongan namanya, orang tidak punya potongan kayak Pak Beno itu berjalan, Pak Beno itu juga. Sekali lagi saya atas nama teman-teman mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas apa yang telah banyak sekali dilakukan oleh Pak Beno selama 12 tahun lebih beliau menjabat di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga. Dan saya mendoakan semoga Pak Beno setelah pernah tugas ini akan mengabdikan diri kembali di masyarakat. Jadi masyarakat melalui berbagai kesempatan kegiatan-kegiatan yang ada di lingkup masyarakat yang ada di tempat tinggal Pak Beno. Dan semoga Pak Beno dengan pensiun diberikan kesehatan, diberikan umur yang panjang, diberikan kebahagiaan bersama keluarga. Harapan kami seperti itu. Dan saya juga mohon kepada Pak Beno beserta keluarga bahwa apa yang pernah kita bareng laksanakan atau kita lalui bersama ini adalah bentuk dari sebuah keluarga besar dinas pendidikan. Untuk itu tali silaturahmi mohon untuk tidak diputus. Harapan kami bisa seperti itu. Manakala Pak Beno mungkin pada saatnya nanti, Pak Beno anak-anak tasakuran pernikahan putra yang keduanya misalnya seperti yang anak-anak dikabari. Syukur esok ada selamatan dalam bundang ya. Kita tasakuran tugas itu. Kayak ini pakai orang-orang. Nekor kepungan, teman-teman itu nggak ada yang nolak. Si ngomong mas jadi Wisnu, besi belum baik. Pak Yono, si baris terhadap dewek paling maju. Pun mesti orang
Nggak perlu sudah diambil, mesti orang nolak, mesti orang nolak, mesti. Nah ini Pak Beno, sekali lagi kami mengucapkan selamat Pak Beno, purna tugas insya Allah husnul khotimah, tanpa halangan, tanpa kendala apapun, dan dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban beliau di dalam lingkup masyarakat maupun di dalam lingkup keluarganya selanjutnya. Tadi sudah disampaikan sendiri oleh beliau bahwa kesempatan waktu setelah beliau purna tugas, harapan kami menjadikan sebuah kegiatan-kegiatan yang menyenangkan, termasuk bisa lebih optimal dalam rangka apa? Golek sanu. Karena kita tidak tahu kapan kita akan dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Sehingga Pak Beno diberi kesempatan yang lebih luas lagi untuk mencari bekal dalam beribadah kepada Islam. Sekali lagi kami atas nama keluarga besar Dinas Pendidikan mengucapkan selamat, mengucapkan terima kasih dan permohonan maaf yang seturut-turutnya. Semoga sekali lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa melindungi dan memberikan kemudahan melancarkan segala upaya, segala langkah niat baik Pak Beno dalam rangka untuk menjalani tugas. Itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersamaan teman-teman pada Bapak. Jangan dilihat dari isinya lah, tapi rasa syukur, rasa terima kasihnya teman-teman semuanya pada Bapak. Yang kedua, penyerahan